Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tak lupa senantiasa kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memberikan kita dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan, zat yang telah memberikan kita dengan berbagai kemudahan-kemudahan, yang mana tidak semua dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan berbagai kenikmatan-kenikmatan tersebut. Pun demikian, ketika kita melihat betapa banyaknya kemudahan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita nikmati, semuanya begitu banyak kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga apabila kita mampu merenungi, apabila kita mau untuk menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena sejatinya semua yang kita rasakan saat ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kajian menjelang berbuka kali ini kita akan membahas tentang salah satu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang hadis yang mana harusnya menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita untuk senantiasa memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Memiliki kebiasaan-kebiasaan yang terus kita rutinkan walaupun kebiasaan tersebut merupakan amalan ketaatan yang sedikit mungkin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit, idza maridal 'abdu aw safara, atau melakukan perjalanan safar, kutiba lahu, maka akan tetap ditulis baginya, tetap dicatat baginya, ma kana ya'mal, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya yang pernah ia lakukan, sahihan muqiman, ketika dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim, yaitu tidak sedang melakukan perjalanan safar.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Hadis ini cukup menarik, ya, menjadikan pembahasan bagi kita ya pada sore hari ini menjelang berbuka. Ya, mudah-mudahan kita akan mengambil beberapa faidah dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kali ini. Pertama, beliau katakan idza maridul abdu, apabila seorang hamba sakit, ya, apabila seorang hamba sakit. Kita tahu bahwasanya ketika seorang sakit ini merupakan bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwasanya bentuk macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Hal yang berkenaan tentang sesuatu yang kita senangi ataupun hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai bentuk cobaan. Hal yang menarik di sini adalah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, lebih tepatnya pada kata wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Salah seorang sahabat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, apa maksud dari Allah uji kita sebagai hambanya dengan keburukan dan dengan kebaikan? Maksudnya apa? Allah uji kita dengan sesuatu yang mungkin kita tidak senangi, atau bahkan Allah uji kita dengan sesuatu yang kita senangi. Contoh, Allah uji kita dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Contoh, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Allah uji kita dengan sesuatu yang kita senangi. Allah uji kita dengan kesehatan yang mungkin saat ini kita rasakan. Allah uji kita dengan kefakiran, kemiskinan. Pun demikian ada yang Allah uji dengan kekayaan. Sejatinya itu semua juga bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ya, kita kembali pada hadis ini, idza maridul abdu, apabila seorang hamba itu sakit, ya. Dan sakit di sini tentunya akan dapat menghalangi seseorang dari melakukan amal soleh terkadang. Ya. Karena seorang terkadang itu menjadi lemah ketika akan melaksanakan kebaikan atau ketaatan. Contoh saja dalam masalah sholat. Ya, dalam masalah sholat, seorang ketika mungkin kebiasaannya pergi ke masjid, kebiasaannya sholat berjamaah, namun ketika dia sakit tidak mampu melaksanakan hal tersebut. Bagaimana mungkin dia terbaring lemah di pembaringan, terbaring lemah di rumah sakit. Ia tidak mampu untuk melangkahkan kaki untuk berjamaah menuju ke masjid. Maka otomatis dia akan masuk dalam, ya, penjelasan hadis ini, idza maridul abdu, apabila seorang hamba itu sakit. Ya, apabila seorang hamba sakit. Ya, oleh karenanya dalam sebuah hadis, ya, baginda Nabi SAW, ya, hal ini menjelaskan kepada kita bahwasannya syariat Islam itu tidak memaksa. Ya, syariat Islam itu adalah agama yang mudah. Ya, agama yang mudah bagi para pemeluknya. Contoh, dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shalli qa'iman." Ya, ketika itu sahabat tersebut dalam keadaan sakit. "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan." Apabila engkau tidak mampu berdiri, maka duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala jambin." Apabila masih tidak mampu juga, maka dengan berbaring. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Ya, bagaimanapun kondisi kita, selama masih hidup, selama masih bernafas, kita masih memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ya, kita masih memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat separah apapun sakit kita. Ya, walaupun tidak mampu untuk istilahnya tidak mampu menggerakkan anggota badan kita, dapat dengan menggunakan isyarat. Rasulullah SAW katakan dalam hadis tersebut, sholatlah dalam keadaan berdiri pertama kali ketika kita mampu. Fa illam tastati' fa qa'idan. Apabila engkau tidak mampu, duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Ketika engkau tidak mampu juga, maka hendaknya sholat dalam keadaan berbaring.
Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memang syariat Islam adalah agama yang mudah, ya, tidak memaksa, ya, tidak memaksa. Dan hal ini pun kita temukan dalam syariat-syariat Islam yang lainnya. Ya, bahwasanya agama Islam itu tidak memaksa umatnya dan agama Islam merupakan agama yang mudah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sakit merupakan bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengannya kita akan mendapatkan berbagai bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa yang dianjurkan untuk diucapkan oleh kita yang sehat ketika menjenguk orang yang sakit apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, sebagai bentuk tahur, ya, pembersih insyaallah. Ya, la ba'sa tahurun insyaallah, sebagai bentuk penghapus terhadap dosa-dosa yang mungkin selama ini dilakukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW pernah jelaskan hal ini. Beliau mengatakan, innallaha la yabtali 'abdahu bis-saqami hatta yukaffira dzalika anhu kulla dzambin. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah sungguh akan menguji hambanya dengan rasa sakit. Ya, akan menguji hambanya dengan rasa sakit. Hatta yukaffiru dzalika anhu kulla dzambin, hingga Allah hapuskan seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga rasa sakit yang ia alami, rasa sakit yang ia derita itu berarti merupakan bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggalan hadis berikutnya adalah ausafara, atau melakukan perjalanan, ya, atau melakukan perjalanan. Dalam hal ini ada beberapa hukum yang berkenaan tentang, ya, perjalanan. Kita tahu bahwasanya ketika seorang safar, ya, ada beberapa hal atau hukum yang berkenaan tentang orang safar. Ya, pertama, baginda Nabi SAW pernah menjelaskan safar, bahwasanya bepergian itu adalah qit'atun minal azab, potongan dari bentuk azab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa? Karena seorang yang safar, seorang melakukan perjalanan akan merasakan yang namanya capek, letih, ya. Dan hal tersebut akan ia rasakan, dan sungguh benar apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW tersebut, ya. Oleh karenanya syariat ketika safar itu terkadang berbeda atau lebih mudah dibandingkan dengan syariat orang yang mukim. Ya, contoh ketika dalam keadaan mukim, ya, tidak ada istilahnya qasar, namun dalam keadaan safar ada syariat qasar, ya. Dan syariat-syariat yang lainnya. Contoh yang lainnya bahwasanya Nabi SAW tidak diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau melakukan sholat rawatib, ya, kecuali sholat qobliyah subuh, ya, bahwasanya beliau tidak melakukan sholat sunnah rawatib. Dan ini menjadi, ya, pendapat dari beberapa kalangan ulama bahwasanya tidak disyariatkan bagi orang yang melakukan safar, melakukan perjalanan untuk melaksanakan atau melakukan sholat sunnah rawatib. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini ketika seorang sudah terbiasa melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut, amalan-amalan ketaatan tersebut, ya, amalan-amalan sunnah tersebut dalam keadaan mukimnya, walaupun dia dalam keadaan safar tidak melakukan, ya, akan ditulis baginya amalan-amalan tersebut yang ia lakukan terus senantiasa dalam keadaan mukim. Oleh karenanya di akhir hadis disampaikan oleh baginda Nabi SAW, kutiba lahu ma kana ya'mal, akan ditulis baginya, dicatat sebagai bentuk pahala. Ma kana ya'mal, kebiasaan yang selama ini dia lakukan. Dalam keadaan apa? Sahihan mukiman. Dalam keadaan dia sehat maupun dalam keadaan dia, ya, tidak sakit, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan dia sedang mukim. Intinya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dia lakukan dalam keadaan sehat, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dia lakukan dalam keadaan mukim, hal itu ketika ia terkendala udzur, yaitu berupa apa?
berupa sakit, berupa sedang melakukan safar, akan tetap ditulis walaupun dia tidak melaksanakan amalan ketaatan tersebut. Allahu Akbar. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwasanya pentingnya kita menjaga amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan yang mana hal tersebut dapat kita jadikan sebagai amalan andalan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan bentuk pemberian dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba bahkan tidak melakukan suatu perbuatan, tapi ketika dia melakukan atau mempunyai kebiasaan baik, kemudian di suatu ketika dia punya udzur dan tidak mampu melakukannya, tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal kebaikan. Ya, di sini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya kita mempunyai amalan-amalan andalan walaupun kecil, walaupun sedikit dalam pandangan kita. Oleh karenanya di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling kontinu, amalan yang paling rutin wa in qalla kata beliau, walaupun sedikit. Ya, walaupun amalan tersebut sedikit, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya penting bagi kita untuk istiqamah. Ya, istiqamah dalam suatu perbuatan, suatu amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini kembali menegaskan kepada kita tentang betapa sulit dan pentingnya kita istiqamah dalam menjalankan suatu amal kebaikan. Ya. Maka tidak heran di antara hal yang sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pengajaran kepada umatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah ditanya, apa sih zikir atau doa yang sering diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang bersamamu, wahai Ummu Salamah? Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agama. Istiqamah dalam beragama, istiqamah dalam menjalankan ketaatan. Karena ini penting, ya. Karena ini penting. Karena hati kita itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk kapan mengistiqomahkan dan kapan menyelewengkan orang tersebut. Oleh karena tidak heran, ya, kita sering dapati si fulan dulunya dia taat beragama. Bahkan dulunya dia seorang muslim, tapi la qadarullah, ya. Ia sekarang menjadi ahli maksiat, ya, bahkan sampai parahnya ia seorang yang sudah keluar dari agama Islam. Intinya apa? Hati kita, para hamba Allah Subhanahu wa taala itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membolak-balikkan, ya, hati kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di sini kita terus senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas agamanya dan berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dengan apa? Dengan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Intinya dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini, yaitu idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba sedang sakit, apabila seorang hamba safar, ya, maka akan tetap ditulis baginya sesuai dengan kebiasaan yang ia lakukan dalam keadaan sahih, dalam keadaan dia sehat, muqiman, dalam keadaan dia mukim atau tidak sedang safar. Intinya
Bagaimana Nabi SAW memotivasi kita, menyemangati kita untuk senantiasa memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut menjadi amalan andalan kita. Walaupun suatu ketika nanti kita sudah tidak mampu untuk melaksanakannya, dengan catatan karena uzur syar'i, atau dengan catatan amalan tersebut merupakan amalan yang kita rutinkan. Itu syaratnya. Sehingga pada akhirnya di kajian menjelang berbuka ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, memberikan anugerah untuk senantiasa memiliki amalan-amalan andalan, amalan-amalan yang senantiasa kita rutinkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan berkahnya kepada kita, dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga amalan-amalan kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi